Sampurasun barudak. Kumaha, Damang? Semoga persediaan beras di dapur kalian masih banyak ya. Oh iya, Dax. Kali ini Simkuring akan merangkum film berbahasa Jawa yang saat ini lagi viral ya. Meskipun Simkuring dari USA alias orang Sunda asli, tapi kan kita tetap Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Karena durasi filmnya yang singkat, jadi Simkuring tidak akan memberitahu gambarannya seperti apa ya. Biar kalian lebih penasaran gitu. Yuk tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke filmnya. Yo, gaskeun. Pertama, Simkuring akan memberitahu terlebih dahulu bahwa film ini berjudul Tilik, yang artinya menjenguk. Kalau bahasa Sundanya mah ngalongok. Di awal film, kita diperlihatkan oleh segerombolan ibu-ibu yang menaiki sebuah truk. Ya. Estafet lagi. Estafet. Ya. Salah pakai angkot tuh ya. Estafet nongkrong gitu. Tapi ini bukan nge-BM ya. Itu bahasa di kampung aing, alias ngeberhentiin truk secara paksa. Biasanya dilakukan oleh anak pang. Bukan ya, awas ini mah. Memang mereka menyewa truk tersebut. Ternyata ibu-ibu tersebut mereka hendak menjenguk Bu Lurah yang sedang sakit. Nah, gini nih enaknya hidup di kampung tuh. Apa-apa selalu kompak. Lanjut, kita perkenalkan terlebih dahulu. Karena di sini ibu-ibunya terlalu loba, jadi aing memperkenalkannya hanya tokoh utamanya saja ya. Karena aing juga bukan seorang pegawai sensus penduduk. Nah, ternyata yang ikut menjenguk itu ada Bu Tejo, Bu Tri, Yu Ning, Yu Sam. Oh iya, BTW, Yu itu panggilan untuk perempuan orang Jawa. Di perjalanan, seperti ibu-ibu di negara plus 62 biasanya. Ya, kalau lagi ngumpul, gibah auto mode on. Di sana diceritakan bahwa mereka tahu Bu Lurah sakit dari Yu Ning. Yu Ning mendapatkan kabarnya dari Dian. Ya, karena Dianlah yang membawanya ke rumah sakit. Oh iya, di sini Simkuring bakal menceritakan sedikit siapa itu Dian. Ternyata Dian adalah seorang gadis yang belum menikah. Ibaratnya dia adalah kembang desa lah di kampungnya tersebut. Yang jadi bahan topik pembicaraannya tersebut yaitu dia, Sineng Dian. Di sana yang mulai menjelek-jelekan atau bahasa Sundanya mah ngagogoreng itu ialah Bu Tejo. Bu Tejo ini ia selalu berprasangka buruk tentang Dian. Bu Tejo menceritakan bahwa sejak kecil Dian itu telah ditinggal pergi oleh bapaknya. Terus ibunya pun hanya mempunyai sawah, itu pun tak seberapa. Dan Dian setelah lulus SMA ternyata tidak kuliah. Terus katanya baru dia kerja langsung mempunyai HP baru, motor baru. Yusam dan Yutri juga langsung mengira bahwa Dian itu kerjaannya gak bener. Suatu waktu Bu Tejo juga pernah memergoki Dian malam-malam muntah-muntah di atas motor. Dan Bu Tejo pada waktu itu mencoba mendekati, malah ditinggal pergi oleh Sineng Diannya. Bu Tejo ini menuduh bahwa Dian itu muntah-muntah karena hamil. Yuning pun membela bahwa kalau memang benar Dian itu hamil, tapi dilihat sampai sekarang badannya gak ada perubahan tuh. Bu Tejo pun tetap kekeh, katanya bahwa anak zaman now itu pinter-pinter dan banyak cara untuk menyembunyikannya. Dan tiba-tiba, Wah, kayak nganu iki. Kayak piye toh, belet nguyuh aku ki. Wis tekan ngendi toh? Masih ada kok ya. Aduh. Aduh niki tuh. Ya. Jempolnya dikareti dhisik. Dikareti Bu. Ben ra sudah kebelet nguyuh. Oh, dikareti piye toh? Saya jalan aku cepat aku. Wes. Iris dulu. Saya tampet sih. Ditahan sih toh, Bu. Aduh, kok saya bakal mandek wae. Dasar ibu-ibu sok aya aya wae. Tak lama truk tersebut mencoba berhenti di sebuah masjid. Ya siapa kali ada yang mau pipis kan. Dan sekalian juga siapa tahu ada yang belum sholat zuhur. Ketika sedang berhenti, kemudian ada Bu Tejo menghampiri si supir truk tersebut. Dan dia memberikan sebuah amplop yang ternyata itu titipan dari Pak Tejo. Bu Tejo pun kemudian mengatakan, ya kalau semisal Pak Tejo diajuin oleh warga untuk jadi lurah, ya gak apa-apa. Dan Bu Tejo juga mengatakan bahwa Bu Lurah sering sakit-sakitan dan dia sudah waktunya istirahat. Di kampungnya juga butuh lurah yang cekatan. Bu Tejo juga berkata bahwa di kampungnya butuh lurah yang tidak single, karena katanya yang kalau single ngurusin hidup sendiri aja sudah berat. Kode ini mah Dax maksudnya. Di sini juga kita mulai mengetahui bahwa Bu Lurah itu adalah seorang janda. Kemudian si supir pun mengusulkan, katanya, kumaha lamun jadi lurahna Sineng Dian, pasti bapak-bapak semua bakal memilih dirinya. Dan ibu-ibu di sana gak ada yang setuju. Ojo Dian, ya ta? Bojoku iki lho senengane gateli. Katanya bisa hancur kalau Dian yang jadi lurah. Perjalanan pun kemudian dilanjutkan.
Nah, di sini ada sebuah kode rahasia antara mereka dan si supir. Jika si supir melihat kondisi yang tidak aman, atau istilahnya ada polisi, si supir bakalan membunyikan klakson 2 kali, dan mereka harus berjongkok agar tidak ketahuan. Dan jika kondisinya sudah dirasa aman, si supir bakal membunyikan klaksonnya kembali 2 kali. Dan mereka setelah itu boleh berdiri. Ya, karena memang dalam aturan tidak boleh truk barang mengangkut orang. Di perjalanan pun, Bu Tejo memulai kembali membahas tentang Dian, bahwasannya Bu Lurah sakit itu karena mikirin anaknya yang punya hubungan dengan Dian. Putri pun menambahkan bahwa dia pernah mendapatkan berita dari tetangganya bahwa tetangganya yang bernama Panjul pernah memergoki Dian sedang jalan dengan om-om di sebuah mall. Kemudian Yuning pun membela kalau sekadar jalan-jalan, salahnya apa coba? Bu Tejo pun menuduh Dian bahwa dia memakai susuk karena banyak sekali lelaki yang tertarik padanya. Setelah itu tiba-tiba Gatra, apa iki? Minta bensin. Piye, Trek? Mbok iki yu, tak cek sik ya. Ya. Piye? Wah, kudu disurung yu iki. ternyata mobilnya pun mogok dan harus didorong. Ketika mendorong, Putri dan Bu Tejo tidak ikut mendorong. Anjir, udah jadi ratu gibah, mana gak ada saling bantunya lagi. Jadi kesal aing. Setelah perjalanan dilanjutkan kembali, Yuning mengatakan bahwa mobilnya mogok itu karena Bu Tejo memberikan uang ke si supir dan uang tersebut tidak berkah. Dalam artian, itu bukan uang halal. Dan Bu Tejo mengatakan bahwa suaminya memang pemborong sukses dan jelas itu halal. Setelah Yuning ngomong seperti itu, Bu Tejo pun tak terima. Yuning pun berkata, giliran suaminya diomongin, dia gak terima, tapi dirinya suka ngomongin orang lain. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa Yuning itu masih ada hubungan saudara dengan Dian. Ketika Bu Tejo dan Yuning sedang berdebat, si supir membunyikan klaksonnya 2 kali. Apa? Uma? Kok iso jenengan ngomong ke aku Uma? Enak bae. Lah ya jenengan kok ya. Ibu-ibu yang lain pun jongkok, tapi tidak dengan Yuning dan Bu Tejo. Mereka malah menghiraukannya. Mobil pun kemudian berhenti. Ketika mereka mencoba menoong, ternyata si supir itu ditilang, dan dia ditilang karena kedapatan membawa orang. Dan disinilah kekuatan ibu-ibu diperlihatkan. Ibu-ibu ini paham aturan kan? Pokoknya Pak Polisi kami mau tilek Bu Lurah titik. Jenengan yang tak sok ketenan lho. Ayo bener. Masalah Bu dong cerita bareng aku ya gemes banget iki. Jalan dia pakai to, Pak. Kok iki jalan dia pakai? Jalan tak sok ketenan. Sabar Bu. Ada hijab bilang ngono. Enggak tolong jadi Tuh kan, the power of ibu-ibu. Makanya jangan macam-macam. Singkat cerita, mereka pun sampai, dan di sana ada Neng Dian yang menghampiri dan menjelaskan bahwa Bu Lurah sedang di ruang ICU dan dia tidak bisa dijenguk. Tak lama, anaknya Bu Lurah yang bernama Fikri pun datang, dan dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa ibunya masih di ruang ICU dan keadaannya tidak apa-apa, alias sudah membaik dan hanya perlu dijaga saja. Kemudian, Yuning pun memberikan amplop yang berisi uang, dan itu semua dari ibu-ibu. Setelah itu, Fikri pun dan Dian pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, ibu-ibu tersebut naik kembali ke mobil, dan saat itu Yuning merasa sangat kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Bu Lurah. Dan Bu Tejo pun mengusulkan untuk mampir terlebih dahulu ke pasar, biar mereka berangkat itu tidak sia-sia banget lah ya, itu pikirnya mungkin. Dan endingnya pun diperlihatkan dengan Neng Dian yang berjalan buru-buru, dan ternyata dia memasuki sebuah mobil. Di dalam mobil tersebut ternyata sudah ada bapak-bapak yang menunggu. Begitu Dian masuk, Dian pun berkata, kapan ya Fikri bisa menerima bahwa bapaknya akan kawin lagi. Kemudian si bapak ini mengatakan, sabar heula nya Neng, sing percaya we ke AA, sambil menggenggam tangan Dian dan mencium tarangnya. Tamat. Nah, di sini kesimpulannya bahwa bapak-bapak tersebut adalah ayahnya Fikri dan mantan suaminya Bu Lurah. Di sini juga kita mengetahui kenapa Dian begitu peduli akan Bu Lurah dan anaknya si Fikri. Ya, karena dia ada hubungan dengan bapaknya. Menurut aing masih gitu, tapi ting ketang bisi nyalahan. Oke, Dax, sakit wae, rangkum film tilik, alias nalongok kalau bahasa Sundanya mah. Mohon dihampura bila ada salah dalam penyampaiannya ya. Untuk full movie-nya bisa kalian lihat, link ada di deskripsi.
SIM kuring beserta kopi saat dan rokok yang tinggal bungkusnya saja pamit undur diri dari hadapan layar HP Anda. Hatur nuhun.